Selamat pagi. Nah, selamat pagi Indonesia. Ya, seperti biasanya ya, saya muncul pagi ini sudah mungkin agak agak berlebihan gitu ya. Tadi saya hanya ingin berdiskusi untuk mengetahui apa sih sebenarnya ya dari yang diinginkan gitu ya. Ya kenapa saya katakan seperti itu ya? Seperti saya katakan pada awal saya posting itu, saya katakan bahwa saya ya mengerti apa yang namanya pemilihan umum itu, tapi tidak terlalu itu ya, mesti terlihat acuh tak acuh gitu ya. Pokoknya lihat-lihat siapa yang kemudian ya udah saya itu ya, sehingga misalkan memilih wakil-wakil di DPR saya tidak tahu gitu ya, kemudian memilih presiden ya, saya cuma ikut aja gitu. Menurut kamu apa? Oh, sebaiknya ini. Sehingga kalau saya bertanya pada orang yang mendukung salah satunya, ya saya ikut gitu ya, tanpa saya sadar bahwa seharusnya saya sebagai seorang warga negara itu bertanggung jawab ya. Nah, dari situlah kemudian muncullah ya, kebetulan saya katakan saya sedang duduk-duduk dengan teman-teman, dan mereka diskusi itu ya, dan diskusi itu ternyata berlanjut ya, dan kelompok itu semakin besar. Saya mengatakan semakin besar ya, karena yang akan saya mohon maaf ya, judulnya ini ya mungkin menyinggung, tapi enggak, ini judul ini diambil ya, jadi karena ada yang menanyakan seperti itu ya. Tadi kemarin kami berkumpul sekitar berapa? 14 orang mungkin ya, 14 orang termasuk ya pegawai-pegawai dari, saya katakan kita diajak berdiskusi di hotel dari salah satu direktur ya. Ya judulnya itu agak aneh ya, dikatakan sini kenapa sih Sandiaga Uno ya dalam hal ini sebagai cawapres ya, itu terlontar pada waktu kita berdiskusi mengenai jadi satu hari yang lalu kita berdiskusi mengenai loh kok Hartarto jadi ini ya berniat jadi calon wakil presidennya Prabowo gitu ya. Nah, tapi itu sudah dibicarakan. Tahu-tahu mereka tidak konsentrasi, mereka melihat acara musyawarah rakyat ya. Tadinya saya pikir ya sudah terserah dah kamu gitu ya. Tahu-tahu begitu ada hasil, terus mereka agak istilahnya ya, enggak menerima gitu. Lo kok bisa sih sampai presnya Sandiaga Uno? Saya pikir biarkan aja dia ngomong seperti itu, kita tetap diskusi dengan beberapa. Nah, pada akhir diskusi kita itu, saya tanya, lo kamu ngomong gitu kenapa? Oh, itu dia ceritakan. Salah satu calon wakil presiden yang dimasuk dalam dalam radarnya istilahnya ya, musyawarah rakyat musra ya itu ya, yang adalah pendukung dari Jokowi ya. Terus saya pikir loh kenapa? Enggak, saya macam-macam. Oke, karena kita putuskan ya, untuk diskusi kita selanjutnya adalah mengenai Sandiaga Uno ya. Setuju? Jangan setuju. Tergabung beberapa orang ya yang berbeda ya. Mereka itu berbeda dalam hal mendukung siapa. Saya kira tidak masalah itu ya, itu tidak masalah. Saya lebih cenderung dia ya. Pada waktu saya di institusi saya memilih rektor ya, kita pun mikir sebagai rektornya itu sebagai ini ya, jadi ada subjektivitas dan ada yang objektif. Oke, diskusi kita saat ini adalah mengenai mengapa kok Sandiaga Uno ya. Terus ada lagi yang mengatakan kok bukan AHY ya. Dalam hal ini AHY itu kan milenial katanya. Oh, saya pikir ya oke, judul itu kita angkat, kita diskusikan ya. Kemudian ada yang memberikan itu ya, kebetulan di ruangan itu ya, itu ruang sidang sebenarnya, dicoba
direkam ya, tapi hasil rekamannya sulit sekali ya, nggak bagus ya, artinya nggak bagus karena apa, itu ruangan yang luas ya. Jadi kalau kita masukkan di dalam YouTube ini, jadi pertama si kamera itu hanya dari jarak jauh, tidak bisa di zoom siapa yang bicara dan sebagainya ya. Kemudian terutama lagi yang lucu itu diskusinya ya. Diskusinya ya kadang-kadang ngelantur kemana-mana gitu ya, sehingga sulit untuk melakukan editing ya. Nah, itu sebabnya diputuskan sudah Anda aja lagi dah ya, kesimpulannya ini ya, nanti sebentar hasil dari rekaman saya ini akan saya kirimkan ke mereka ya. Kalau setuju diupload, kalau tidak setuju diperbaiki ya. Nah, terus terang ini sudah perbaikan yang kedua ya. Ada bagian yang mereka tidak ingin dimunculkan ya. Ya, oh jangan ini menunjukkan bahwa kita ini nanti tidak netral katanya. Saya bilang ya nggak apa-apa, itu pendapat Anda gitu. Oh jangan, tidak mau saya ya, oke. Jadilah sekarang saya merekam lagi ya. Nah dari sanalah kita ada yang memberikan pendapat ya. Kalau Anda lihat Sandiaga Uno itu katanya gitu ya, bentar saya lihat ya, itu pegang peranan sebenarnya ya. Pertama di sini yang ditunjukkan adalah pada waktu dia bersaing dengan Jokowi ya, pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin ya, Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno itu mereka mendapatkan berapa persen ya, di sini katakan 44,5%, sedangkan pasangan Jokowi 55,50%. Ya. Dan Anda lihat ya, mereka lihat bilang ini 5% bedanya, itu apa ndak hebat katanya. Terus saya pikir ya, terus memang kenapa? Memang seperti itu. Ini ada faktor Sandiaga ini. Wah, ini rupanya ini ya. Jadi saya tidak sebutkan siapa orangnya, tapi dia katakan wah rupanya dia ini. Ya. Terus saya tanya sama dia gitu, lu kenapa sih Anda kok sepertinya mengajukan? Enggak. Jadi jangan sampai orang-orang itu berpikiran ya, dia dapat bantahan dari yang membantah yang mendapatkan yang tidak setuju dengan itu ya. Akhirnya saya menengahi, saya tanya, Anda kok kelihatannya ke arah sana? Itu buktinya Pak. Ya bukti jangan satu, saya bilang banyak gitu. Terus dia katakan iya Pak, dia pernah mampir di sini. Oh, agak subjektivitas, tapi enggak. Dia mempunyai suatu suatu pendapat bahwa yang bernama Sandiaga Uno itu sangat mudah untuk diajak berdiskusi ya. Jadi istilahnya kondusif ya tidak tahu istilahnya. Terus saya tanya kenapa kamu kelihatannya tidak suka kayak gitu ya. Belum apa-apa kamu tidak suka. Oh ya tidak apa-apa Pak, ini saya. Ya, kenapa saya tanya? Dia katakan gini Pak, orangnya sombong. Lain lagi, subjektif lagi ya. Loh kenapa? Saya bilang, Anda pernah mengalami ya? Kemarin kan dia datang di Kayu Tangan Heritage. Oh iya, saya dengar beritanya itu tanggal berapa saya lupa. Ya, di Kota Malang ya. Saya mau salaman itu diajuin Pak. Wah, saya bilang kalau kamu menilai seperti itu aja gitu ya. Sangat subjektif gitu saya bilang. Ya. Kemudian, iya Pak, yang lainnya disalami saya enggak. Ya. Malah ada yang mengatakan, jangan lupa kamu ya, kalau Sandiaga itu orangnya ganteng gitu ya. Jadi ibu-ibu yang nyerang, kalau kamu tidak bisa kalah sama ibu-ibu ya kamu tidak disalami gitu. Itu guyonnya ya. Tapi itu penting, itu nilai penting ya. Karena di sana sebentar ya, saya lihat dulu ya, itu salah satu yang menyebabkan menyebabkan suatu pendapat yang subjektif atau objektif ya. Baik. Tadi saya katakan ya, bahwa pada waktu pemilihan presiden bedanya cuma 5% atau 6% lah ya, itu kecil sekali. Kalau saya mengatakan, kita mengatakan itu adalah faktor Sandiaga, banyak yang banyak yang tidak terima. Oke, sekarang kita lihat ke pemilihan gubernur ya. Pada waktu pertama sebentar ya, ini kan ada 2 putaran ya. Putaran pertama ya adalah yang pertama adalah pasangan Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat ya, dengan 42,04%. Kemudian yang kedua adalah siapa ya, Anies Baswedan ya,
dengan Sandiaga Uno. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pasangan antara Agus Harimurti dan entah kok saya tidak tulis di sini ya, dan Sylvia. Oh iya betul. Terus mereka nomor 3. Tetapi pasangan yang belum ada pasangan yang menangkan 50%. Ya, saya tidak terlalu tahu tepatnya bagaimana. Ya. Yang tadinya mereka kalah dari Ahok. Ya. Kemudian setelah pemilihan, kemudian berbalik pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menang. Oh, Pak itu faktor ini macam-macam. Saya bilang saya tidak tahu. Ya. Mungkin Anda ada juga mengatakan saya tidak tahu. Ya. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa ada Sandiaga Uno. Ya, mungkin itu penyebabnya. Oh bisa? Oh, ada yang beralasan. Jangan lupa ya, AHY itu milenial. Ya, begitu dia kalah, ya mungkin aja mereka langsung milenial, ya sama dengan Sandiaga juga milenial. Oh, ada kajian. Oke. Jadi itu salah satu titik. Ya, tidak tahu Anda menganggap ini subjektif atau objektif. Ya, bahwa dalam hal ini dia mempunyai nilai lebih. Ya, Sandiaga Uno. Baik. Nanti kita lihat lagi, kita lanjut lagi ke ini. Ya. Ada seorang pengamat politik ini yang membawa mereka ya. Mereka tunjukkan pada saya, ini loh ada pendapat seperti ini katanya. Yang pengamat politik ya, Ahmad Khairul Umam, wah ini pernah saya baca ya, menilai Partai Persatuan Pembangunan bisa terbantu terhindar risiko degradasi parliamentary threshold yang 4%. Wah ini saya harusnya cek ya, P3 itu berapa persen ya. Jika mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno itu ya, masuk di dalam P3, bergabung ke partai politik berlambang Ka'bah ini, ia akan memberikan support logistik ya, dan efek ekor jas kepada P3. Apa maksudnya saya tidak tahu. Sehingga ancaman Partai Persatuan Pembangunan terdegradasi oleh parliamentary threshold 4% bisa ditepis. Artinya dengan adanya ini, ya, dengan adanya tambahan Sandiaga Uno ini, ya, pasti nanti P3 naik gitu. Ya, ini pendapat. Ya, dan ini yang membawa salah satu teman saya, dia itu salah satu pegawai apa, saya lupa ya pegawai di asuransi atau sebagainya. Itu dia dapatkan itu. Saya bilang oke, saya masukkan ini ya. Oke, ya itu yang ya, ada banyak ya yang sifatnya subjektif, tapi saya tidak masukkan ya karena itu nanti berhubungan dengan nanti apa. Kalau sudah subjektif kita masukkan, kita tidak bisa menilai ya. Pada judul kita ini adalah Sandiaga Uno ya. Sekjen PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera ya, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyambut baik ya, pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Menurutnya ini merupakan bagian dari silaturahmi antara elit partai politik ya. Jika dikatakan dan politik ya, ini terbuka jika Partai Golkar ingin bergabung dengan koalisi perubahan. Jadi sedikit berhubungan dengan kemarin ya, sehingga membuka peluang Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden dari Anies Rashid Baswedan. Wah, ya, kenapa saya munculkan ini? Ya, ingat enggak? Ya, saya lupa ini. Saya ada artikelnya juga mengenai siapa ya? Mengenai sebentar ini. Ya. Bentar. Dia mengatakan. Ya, saya rasanya ingin berjuang kembali dengan PKS katanya. Ya, aduh saya lupa ya bagaimana dia memberi komentar. Menurut saya juga ya. Sebentar, ada komentar yang ya, saya cari dulu. Ini ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini ya, Sandiaga Uno mengingat masa-masa ketika dia
berjuang di dunia politik dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Mantan kader Partai Gerindra pun mengungkap keinginannya untuk kembali berjuang dengan PKS. Ya. Baik, kata-kata ini ya saya ingatkan pada Anda ya pada waktu saya memberikan, ya grup kita memberikan penilaian pada beberapa calon Wapres. Saya lupa itu posting saya 3 atau 4 posting yang lalu. Di sana terlihat sekali bahwa yang bernama Sandiaga Uno itu pejuang. Ya, dalam hal ini pejuang kehidupan. Ya. Dia menghadapi, dia berusaha membuat itu ya, pertama membuat usaha. Ya, saya lupa itu ya. Coba Anda cek lagi ya, itu saya ambil dari Wikipedia ya. Sehingga dia bisa membuat perusahaan, dia menjadi pengusaha. Ya. Dan dia tidak malu-malu mengatakan bahwa saya punya mentor. Ya, saya tidak bisa menjadi begini kok tidak ada mentornya. Saya lupa siapa itu ya. Ya, seorang pengusaha yang top juga ya. Ya, jadi kita lihat dia pejuang. Rupanya kalau dia misalnya ya, masuk dalam suatu kelompok, ya, tapi sepertinya tidak ada perjuangan kok rasanya. Ya, itu dugaan teman saya ini. Ya, saya setengah juga menyetujui itu ya. Dia itu pejuang ya. Kemudian saya berjuang, ya, istilah di sini ya. Saya lihat lagi. Saya berjuang bersama PKS itu sudah berkali-kali ya. Dan terbukti teman-teman PKS itu berjuang dengan hati. Ya, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak kenal lelah. Dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. Nah, saya tidak tahu. Ya, ada yang berkomentar. Ya, karena dia rupanya ingin menjadi calon wakil presiden di itu KPP ya, koalisi KPP perubahan ya, koalisi perubahan yang saya tahu itu ya, yang ada Partai Demokrat, ada Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem ya, Nasional Demokrat atau Demokrasi, aduh saya lupa ini. Ya, jeleknya saya ini tidak mengerti hal seperti itu, sehingga yang umum aja saya tidak tahu. Nah, itu yang saya pikirkan. Tetapi harus tahu, ya KPP itu sudah punya calon wakil presiden. Ya, siapa bilang? Ada yang bilang belum. Baru calon presidennya Anies Baswedan. Ya, calon wakilnya itu masih belum ditentukan. Ya, terus ya tentu. Ya, kemudian mulai membandingkan AHY itu milenial ya, kalau dia calon wakil presiden ya, pasti milenial banyak yang memilih dia. Nah, terus kemudian bukti itu kembali dimunculkan, coba Anda lihat itu pada waktu dia berpasangan dengan Prabowo ya, milenial juga itu Sandiaga. Ini masing-masing punya pendapat ya, saya tidak aneh ya. Nah, pada saat terakhir, ya teman saya yang direktur itu mengatakan, wah ini diskusi yang bagus ya. Ya memang ada yang cenderung ke A, cenderung ke B, tetapi yang perlu dilihat adalah koalisi harus memperhatikan. Ya, kalau misalnya Sandiaga ini menguntungkan, kenapa tidak cepat-cepat dia diambil sebagai calon wakil presiden? Ya. Dia pernah juga dia dekat sekali dengan UMKM ya karena karena dia adalah menteri ya, sehingga sebentar ya, dia ini pada waktu dia datang di Kota Malang ya, itu dekat sekali dengan rumah saya ya, dia ke Malang Heritage, dia mengatakan selama jelajah kampung tersebut Sandiaga sempat melihat pameran batik kayu tangan, rumah-rumah dengan arsitek era kolonial, hingga pasar tradisional di tengah perkampungan kayu tangan heritage. Ya. Saya kagum. Ya, artinya di sini dia pandai sekali ya memberikan dorongan istilahnya ya, supaya orang itu maju. Bagus sekali, dia puji ya. Sehingga dia mengatakan, saya resmikan Kampung Kayu Tangan Heritage menjadi satu dari 75 desa anugerah desa wisata Indonesia 2023 ya, ADWI. Ini luar biasa, sehingga orang bersemangat ya.
Nah, teman saya itu yang itu kelihatannya dia bersandar di kursi, dia bilang, ya terserah kamu mengatakan seperti itu. Ya. Yang penting saya punya kesan dia sombong. Sampai yang direktur hotel itu mengatakan, iya, ya, karena dia pernah menginap di sini, saya tahu. Nanti kapan-kapan kita ke Jakarta yuk, lihat Pak Sandi, kamu salaman. Oh, nggak mau gitu. Jadi digoda oleh teman-temannya ya. Nah, dari diskusi ini kita tahu bahwa ya, ada yang ingin Sandiaga Uno itu masuk dalam ya. Nah, yang aneh, yang menurut mereka aneh adalah itu adalah hasil dari musyawarah rakyat. Ya, salah satu mengatakan, Anda lihat ya, itu musyawarah itu mengatakan bahwa kalau dia adalah cawapres, calon bukan hanya untuk kelompok itu. Ya kita lihat kenapa dia dipilih. Ya, dan ingat ya, bahwa musyawarah ini sudah melakukan musyawarah rakyat itu ke berbagai kota di Indonesia. Diklaim sudah 29 kali. Waduh, sementara mereka bicara, saya langsung search. Benar ya. Saya melihat musyawarah ada pernah dilakukan di Bandung, pernah dilakukan di Makassar, ya, tidak tahu, dan beberapa kota lagi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan itu pernah diadakan di Hong Kong. Itu ya, 29 kali. Nah, kita lihat itu adalah untuk menangkap aspirasi rakyat. Jadi kalau Sandiaga Uno masuk dalam itu ya, itu bukan ya, saya ngomong ini yang dikatakan oleh direktur tadi ya. Kalau Sandiaga masuk dalam radarnya musra, itu dasarnya adalah karena keinginan rakyat. Ya, jadi kalau kita bisa menilai seperti itu, partai cepat-cepat menangkap ini, wah, pertama orang kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan AHY, mungkin ya sama-sama ya, mereka itu sekolah tinggi, mereka mendapatkan predikat cum laude, summa cum laude bahkan, ya, sama-sama kelihatannya ya tentang strategi, soal kepemimpinan, gitu ya, dan sama-sama milenial. Ya. Nah kita lihat itu perbandingannya. Ya. Tadi saya nggak tahu ya, karena kelihatannya pada waktu pertemuan dengan Golkar kemarin sepintas ya, AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono itu sepertinya mengatakan bahwa pokoknya silahkan Anda bergabung ya, tetapi kita sudah menetapkan siapa cawapres kita ya, itu katanya direktur. Saya bilang, di mana kamu dapat? Nanti saya berikan itunya ya. Jadi itu ya, tadi ya, ini cuma ulasan ya. Jadi diskusi di antara kita ya, di antara kelompok yang sama-sama tidak terlalu mengerti politik ya, berlagak sebagai politikus ya. Tapi kita ingin tahu juga, kalau kita milih itu kira-kira mengapa kita milih dia ya, itu kuncinya ya. Itu sebabnya saya katakan, sekali lagi mengingatkan bahwa Sandiaga Uno itu milenial, AHY milenial ya. Kemudian kita lihat efek-efek ini ya, seperti contohnya pada waktu pemilihan gubernur ya, itu terlihat ya, putaran kedua sepertinya malah Ahok dan Pak Jarod tidak dapat apa-apa, itu langsung aja dari ya pindah gitu ya. Terus ada yang mengatakan ya karena mereka tidak suka sama Ahok gitu ya. Oke, silahkan ya, tapi saya tetap memperhitungkan ya, bahwa itu ada efek, pasti ada efek Sandiaga ya. Sampai pada waktu saya ngomong kayak gitu, ada yang bilang, iya ya, kok misalnya Ahok sama Sandiaga itu kira-kira menang atau enggak ya? Saya bilang itu cuma mimpi, saya bilang gitu ya. Enggak, Pak, itu perlu diamati gitu ya. Baik, ada yang mengatakan, saya enggak percaya sama polling-polling gitu. Hasil diskusi kita kemarin malam ya, politikus nah ini kelihatan karbitan atau gimana ya, mendadak gitu ya. Baik, dan mohon maaf kalau diskusi kita itu sama sekali tidak ya mungkin tidak bermutu gitu ya, tapi kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi ya. Saya kira demikian ya. Selamat pagi Indonesia ya.